Halo, di video ini kita akan belajar tentang financial literacy atau literasi keuangan. Mungkin teman-teman tidak merasa asing lagi dengan istilah ini, tetapi ada juga beberapa dari kita yang masih belum mengenal apa itu literasi keuangan. Di tahun belakangan ini, pemerintah kita di Indonesia menggaungkan yang namanya literasi keuangan yang melalui lembaga keuangan maupun melalui penyuluhan langsung di sekolah-sekolah. Dan ada juga dari pihak-pihak swasta yang menawarkan pelatihan-pelatihan mengenai finansial literasi ini kepada masyarakat, baik secara online maupun offline. Dan biasanya ketika pihak swasta yang menawarkan kadang berbayar. Nah, sepenting apakah finansial literasi itu? Dan sebelum kita belajar manfaatnya, apa sebenarnya literasi keuangan itu? Nah, teman-teman, literasi keuangan itu merupakan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam mengelola keuangan. Nah, bagaimana kita mengerti konsep dasar keuangan dan bagaimana juga kita bijaksana dalam mengelola keuangan kita tersebut. Nah, konsep dasar keuangan ini meliputi pengelolaan anggaran. Bagaimana kita mengerti terkait pengelolaan anggaran, bagaimana kita mengerti tentang apa yang namanya tabungan, bagaimana kita mengerti investasi, dan bagaimana kita bisa mengerti pengelolaan utang. Dari situ setelah kita mengerti, maka bagaimana kita mengelolanya dengan baik, bagaimana mengelola anggaran dengan baik, mengelola tabungan dengan baik, berinvestasi dengan tepat, dan mengelola hutang dengan baik. Nah, di literasi keuangan ini juga mencakup kemampuan dalam membuat keputusan keuangan, serta bagaimana kita mengelola resiko keuangan nantinya. Jadi penting, sangat penting kita sebagai masyarakat belajar tentang literasi keuangan ini, belajar bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan mengelola juga resiko keuangan. Literasi keuangan sangat penting. Nah, dengan kita memahami literasi keuangan dengan baik, maka itu dapat membantu kita merencanakan investasi yang menguntungkan. Dengan kita memahami literasi keuangan, kita mampu mengelola utang dengan efektif dan meminimalkan resiko keuangan. Pentingnya literasi keuangan lagi yaitu dengan kita memahaminya, maka kita bisa membuat rencana pensiun yang bagus dan yang sejahtera, terencana dengan baik dan sejahtera. Nah, financial literasi juga terkait dengan pengelolaan utang. Bagaimana cara mengelola utang? Bagaimana kita paham tentang pengelolaan utang? Nah, kita pertama harus membuat daftar pendapatan dan kewajiban secara rinci. Supaya apa? Tujuannya untuk mengidentifikasi kemampuan kita dalam membayar utang. Jadi dengan begitu kita bisa bijaksana dalam berutang. Dengan kita mengetahui begini pendapatan saya dan begini kewajiban saya setiap bulan, maka jika saya mencicil misalnya motor, maka dengan kemampuan segini saya bisa membayar misalnya 800.000 per bulan. Namun ketika kita tidak bisa belum membuat daftar pendapatan dan kewajiban secara rinci, maka terkadang kita mengambil cicilan atau berutang di luar kemampuan kita sehingga membuat kita tidak sejahtera. Nah,
Langkah selanjutnya setelah membuat daftar pendapatan dan kewajiban, kita buat budgeting, kita anggarkan berapa budget yang realistis dan efektif untuk mengatur pengeluaran dan membayar utang dengan lancar. Kita budgetkan itu berapa yang bisa kita anggarkan untuk mengatur pengeluaran ini, untuk membayar utang kita. Dengan kita membuat budget, maka kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Selanjutnya adalah pengurangan utang. Bagaimana cara kita mengurangi utang? Misalnya ketika utang kita diberlakukan bunga saldo menurun. Nah, ketika kita membayar lebih dari minimum payment, atau misalnya sudah ditentukan minimal pembayaran utang per bulan ini adalah 250.000. Namun dengan kita mengelola keuangan dengan baik, kita bisa mengambil keputusan bahwa kita bisa lebih baik ketika kita membayar utang itu melebihi minimum payment. Misalnya kita bayar 300.000 per bulan. Tentu bunga, karena yang diberlakukan adalah saldo menurun, maka bunga yang dikenakan kepada kita terhadap utang kita itu bisa semakin lama semakin berkurang, dan itu sangat baik buat keuangan kita, serta dapat utang kita ini dapat terbayarkan dengan cepat dengan bunga juga yang semakin sedikit. Nah, literasi keuangan ini juga punya manfaat dalam perencanaan pensiun. Kita tahu bahwa perencanaan pensiun itu sangat penting. Nah, kita harus mempersiapkan pensiunan dari usia muda untuk mencapai kestabilan finansial di masa tua. Karena kita di masa tua tidak akan seproduktif kita saat muda, sehingga perlu kita melakukan perencanaan dini terkait dengan pensiun. Jadi dengan kita memahami, dengan literasi keuangan ini kita memahami bahwa perlu yang namanya perencanaan pensiun. Kita juga bisa memahami persiapan kesehatan keuangan. Dengan kita punya literasi keuangan, maka kita bisa memastikan kestabilan keuangan dan layanan kesehatan dalam pensiun. Selanjutnya, pengelolaan dana sisa. Mari kita rencanakan cara mengelola dana sisa pensiun dengan bijaksana. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita mengelola resiko keuangan kita? Nah, cara mengelola resiko keuangan dapat kita lindungi keuangan kita melalui pemanfaatan asuransi. Nah, apa sih manfaat asuransi itu? Pertama, asuransi dapat memberikan perlindungan kesehatan bagi kita, yaitu ketika misalnya kita sakit, maka kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang besar untuk berobat. Cukup dengan ikut asuransi, kita bayar rutin per bulan, maka kita bisa klaim ketika kita punya penyakit, kita klaim, dan atau ketika berobat kita klaim asuransi kita, sehingga kita tidak perlu membayar sebesar biaya pengobatan kita, tapi kita bisa klaim asuransi, biarlah pihak asuransi yang membayarnya. Nah, selanjutnya manfaat asuransi itu adalah melindungi kekayaan kita. Kita tidak tahu kapan usaha kita mungkin kebakaran, tempat ruko kita kebakaran, maka dengan ikut asuransi setidaknya dapat mengurangi resiko
yang tidak diharapkan, misalnya karena kebakaran seluruh harta kita hangus, usaha kita tidak bisa berjalan lagi. Namun dengan kita telah ikut asuransi sebelumnya, kita bisa klaim setidaknya bisa mengembalikan 80%. Memang tidak 100%, tetapi 80% dari apa yang telah rusak atau terbakar. Selanjutnya, manfaat asuransi itu adalah memberikan jaminan keuangan di masa tua. Nah, di masa tua ini kita memang sulit untuk produktif lagi, sulit untuk menghasilkan uang. Namun dengan ikut asuransi, maka setidaknya keperluan kita di masa tua dapat terpenuhi dengan kita merencanakannya dari sekarang. Next. Nah, kita juga perlu merencanakan keuangan untuk masa depan. Karena kita tidak tahu kapan ada saja keadaan-keadaan darurat yang membuat kita bisa kehilangan uang atau membutuhkan uang dalam jumlah banyak. Tentu kita harus memiliki tabungan untuk kebutuhan darurat dan perlindungan finansial saat krisis. Selanjutnya, kita juga perlu mempersiapkan pendidikan anak. Bagaimana kita merencanakan dana pendidikan anak untuk masa depan anak. Selanjutnya, investasi properti. Merencanakan investasi properti sebagai aset masa depan. Jadi perlu perencanaan keuangan untuk masa depan. Kita tidak hanya berpikir masa sekarang, tetapi juga kita berpikir terkait dengan masa depan. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan sekarang tanpa merusak masa depan. Itu dia. Lanjut, etika dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab sosial kita yaitu bagaimana kita mengelola keuangan dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Jangan sampai kita mengelola keuangan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap sesama kita, terhadap lingkungan kita. Karena demi uang mungkin bisa saja kita berbuat yang tidak baik kepada sesama, atau demi uang kita merusak lingkungan untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Lanjut, ketransparan finansial. Menjaga transparansi dalam pengelolaan finansial. Dan selanjutnya yaitu penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. Dengan mengelola keuangan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam. Seperti yang saya sebut sebelumnya. Nah, kesimpulannya teman-teman, kita penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan pribadi. Dengan literasi keuangan, kita dapat mengambil keputusan keuangan yang cerdas, kita bisa mengelola anggaran dengan baik, dan bagaimana kita menghindari hutang yang berlebihan, serta bagaimana kita mempersiapkan masa depan secara finansial. Itu saja penjelasan terkait literasi keuangan. Semoga kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik dan cerdas menuju masa depan yang sejahtera. Terima kasih.